karena memang background saya hanya STM atau sekarang sekolah kejuruan. Kita awali dari bagian lab pesawat saya, pembantu atau helper saya di sana. Saya mulai berkecimpung di penerbangan itu saya awali dari sekolah dulu STM, namanya STM penerbangan. Kalau sekolah menengah kejuruan di Singosari, Malang. Nah, setelah lulus tahun 81, saya mencoba mencari keberuntungan, yaitu saya ke Medan. Nah, kebetulan di sana itu ada perusahaan PTP itu yang mengoperasikan pesawat terbang. Gunanya untuk apa pesawat terbang itu? Yaitu untuk spraying, jadi untuk penyemprotan baik itu hama, apa itu pupuk, dan juga kegunaannya untuk perjalanan para direksi maupun petinggi dari PTP. Nah, saya bekerja di sana karena memang background saya hanya STM atau sekarang sekolah kejuruan. Kita awali dari bagian lab pesawat saya, pembantu atau helper saya di sana. Terus saya bergaul dengan middle pimpinan sana maupun beliau-beliau di sekitar bandara, dan ada kesempatan saya diberitahu oleh dulu Pak Gatot itu selaku komandan operasi wilayah 1 Medan, waktu itu pangkatnya Letkol Gatot, memberitahu saya kalau ada penerimaan di Curug, sekolah penerbangan Curug, yaitu ada penerbang, ada teknisi pesawat. Curug itu waktu itu satu-satunya lembaga pendidikan penerbangan, sekolah penerbang yang ada di Indonesia, dan saat itu terbesar di Asia Tenggara. Nah, saya mencoba keberuntungan lagi dengan dukungan yang namanya Pak Gatot maupun beberapa teman yang ada di PTP. Saya berangkat ke Curug untuk ikut tes, dan alhasil saya diterima untuk di teknik pesawat terbang, dulu namanya RTPU, pengatur teknik pesawat terbang, di Gembleng di Curug 2 tahun, dan saya menamatkan pendidikan tahun 1986. Itu wisudanya. Sebetulnya akhir 85 itu sudah selesai. Terus saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Satu angkatan itu ada yang di Polisi Udara, di Airut, ada yang di maskapai penerbangan, ada yang di Merpati, ada yang di Burak, di Mandala, maupun di Pelita Air Service maupun DAS, waktu itu Dirgantara Air Service. Dan saya berdua dengan kawan itu di Kementerian Perhubungan, dalam hal ini dulu nama direktoratnya itu Direktorat Keselamatan Penerbangan. Kalau sekarang Direktorat Pengoperasian dan Kelaikan Pesawat Udara. Nah, saya di situ berkarir dari awal sampai dengan Kasubag TU di Direktorat Kelaikan Udara tadi. Terus ada penugasan lagi saya ke Surabaya.
kantor otoritas bandar udara di Juanda, Surabaya. Nah itu saat itu ada pembentukan awal mulanya itu ada lima kantor otoritas bandar udara, yaitu Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, dan Ujung Pandang. Nah, saya salah satu kepala bidang di Surabaya. Di sana 3,5 tahun saya menjalani tugas di Surabaya. Dan setelah 3,5 tahun saya ditugaskan di ini dulu Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, setara dengan eselon 3 saat saya masuk ke sini. Berjalannya waktu, memang kebutuhan organisasi ini kita kembangkan menjadi eselon 2B. Atas persetujuan Menpan, kita tingkatkan menjadi eselon 2B, dan saya di sini di Balai Kalibrasi yang sekarang ini menjadi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan itu dari zamannya Pak Yusman 2008. Jadi saya di sini ini sudah berapa tahun gitu. Jadi saya di sini mengabdi ke 5 menteri, Pak Yusman, Pak Freddy, Pak Pemangindaan, Pak Jonan maupun Pak Budi Karya. Saat Pak Budi Karya menjabat menjadi Menteri Perhubungan, saya ditugaskan di kantor Soekarno-Hatta menjadi kepala kantor otoritas Soekarno-Hatta atau wilayah 1 itu selama 2,5 tahun. 2,5 tahun di Soekarno-Hatta, dan ditugaskan kembali ke sini mulai Januari 2019 kemarin. 2019 kemarin ditugaskan kembali ke sini. Nah, sekarang ini udah 2,5 tahun kembali ke Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Nah, ini yang sampai saat ini itu yang bisa saya sampaikan untuk penugasan saya atau karir saya di Kementerian Perhubungan. Sebagai istilahnya karyawan atau anak buah, saya mengalir aja mau ditunjuk di mana, selama memang saya bisa menguasai bidang yang ditugaskan ke saya ikut aja Pak pimpinan. Hanya kalau melihat saya di sini kan terlalu lama, istilahnya perlu regenerasi dari yang muda-muda. Ya selayaknya memang secepatnya mungkin ada regenerasi di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dan saya ikut aja penugasan dari pimpinan. Memang ada wacana saya ditugaskan ke BUMN oleh Pak Menteri maupun Pak Dirjen, tapi ya nggak tahu karena kan beda institusi antara kementerian teknis maupun BUMN. Apakah memang keinginan Menteri Teknis juga sejalan dengan Menteri BUMN gitu. Tapi ya itu tadi, saya karier ini mengalir aja. Balai Kalibrasi ini tadinya strukturalnya eselon 3. Ini dari organisasi, saya sampaikan dulu. Sekarang menjadi eselon 2B. Terus tidak berhenti di situ, saya juga menjadikan dengan kawan-kawan, ya bukan berarti saya sendiri, tapi saya itu dengan kawan-kawan Balai Besar Kalibrasi itu menjadi PKBLU. Jadi kalau mungkin Pak Taufik pernah searching bahwa PKBLU itu pengelolaan keuangannya itu mandiri. Hanya tetap kita harus berpedoman kepada PMK, jadi Peraturan Menteri Keuangan, juga Menteri Perhubungan, karena kita di bawah Kementerian Perhubungan. Fleksibilitas daripada pengelolaan keuangan itu ada di situ. Itu dari sisi keuangan. Terus dari sarana prasarana, ya semenjak penugasan saya di Balai Besar Kalibrasi ini,
yang saya sebutkan tadi, saya mengabdi kepada 5 menteri. Dari infrastruktur kita mempunyai penambahan hanggar, penambahan gedung kantor, penambahan gedung simulator, juga apron, itu yang kita kerjakan pada saat penugasan di sini. Kalau sarananya kita menambah berapa ini? 6 pesawat King Air, 1 pesawat Hawker 900 XP dan 2 helikopter Bell 429. Nah, itu dari sarana prasarana. Terus kalau dari tupoksi, dulu selalu Balai Kali Besar Kalibrasi itu selalu dikomplain, dan saat saya baru penugasan di sini, saat itu Pak Yusman itu langsung telepon ke saya bahwa peralatan navigasi penerbangan, komunikasi penerbangan, alat bantu penerbangan itu banyak yang overdue saat itu, banyak yang overdue. Nah, saya meyakinkan Pak Yusman pada waktu saya sebulan di sini bahwa mudah-mudahan dalam 6 bulan atau setengah tahun pertama ini saya bisa paling tidak menghidupkan kembali apa yang aset yang kita punya, dalam hal ini pesawat, terus ya sarana yang ada juga yang saya sebutkan tadi yang perlu kita kalibrasi, saya yakin bisa terkalibrasi. Dan alhamdulillah sekarang itu hampir dibilang tidak ada alat yang overdue atau melewati waktu pelaksanaan kalibrasi yang dikarenakan kita, karena dengan sarana kita udah komplit, jadi tidak ada lagi kata bahwa kita tidak bisa melakukan tupoksi kita untuk melaksanakan kalibrasi. Ini adalah ruangan simulator untuk kalibrasi. Jadi selain untuk mendidik untuk panel kalibrasi, di sini juga untuk mengevaluasi hasil kalibrasi setelah dari pesawat, kemudian bisa dianalisa di sini hasil kalibrasinya. Nah, itu dari kalibrasi. Terus kita punya sarana juga simulator, dan itu sudah disahkan atau diberi approval 142 sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil. Kita boleh melakukan pendidikan penerbang yang setipe dengan pesawat kita, yaitu King Air 350 maupun King Air 200 City. Itu baik customer di dalam negeri maupun di luar negeri, ada Australia, ada Iran, ada Irak, Vietnam, India, Filipina, itu juga ke kita, manfaatkan sarana kita. Nah, selain kalibrasi dengan jumlah pesawat yang ada, pada waktu idle position pesawat kita juga sewakan, kita charterkan, baik itu charter biasa maupun medevac, yaitu bawa orang-orang sakit, karena memang kita lengkapi dengan stretcher itu tempat tidur untuk orang yang sakit. Jadi kita terbangkan dalam posisi pasien itu bisa tidur, tidak duduk lagi, baik itu di helikopter maupun di pesawat jet maupun turboprop kita.